Peristiwa-peristiwa sejarah Nusantara, terutama Kerajaan Majapahit, selalu menarik untuk digali. Karena tak hanya berisi tokoh-tokoh ternama, tetapi juga kisah-kisah epik yang terus menginspirasi setiap generasi hingga saat ini. Sayangnya, saat menggali data masa silam, tak jarang kita menemukan upaya pemalsuan atau hoax sejarah. Kini, kami akan mengajak Anda mempelajari teknik membongkar pemalsuan sejarah yang tak kalah serunya dengan peristiwa sejarah itu sendiri. Yuk! Demi kenyamanan menonton video kami, tekan tombol ini untuk memunculkan subtitle bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Agar tidak ada informasi yang Anda lewatkan, silakan menonton video ini tanpa di-skip. Majapahit jelas merupakan kerajaan besar di Nusantara. Jejak kebesarannya tidak hanya kita temukan di dalam peninggalan sejarah, namun juga dalam hoax-hoax yang muncul di seputar pembahasan kerajaan ini. Misalnya, beberapa waktu yang lalu sempat viral bahwa nama Gajah Mada sebenarnya adalah Gaj Ahmada. Di lain tempat, ada juga yang menyebut bahwa Majapahit sesungguhnya adalah sebuah kesultanan, dan masih banyak lagi. Pernyataan-pernyataan aneh tentang Majapahit tidak hanya muncul di masa kini, tetapi juga sejak masa lampau. Misalnya, Babat Tanah Jawi menyebut Gajah Mada hidup sezaman dengan Raden Patah, atau bahwa Raja Majapahit terakhir bergelar Brawijaya dan sempat menikahi bangsa raksasa. Raja ini kemudian dikalahkan anaknya sendiri, yakni Raden Patah, dan insiden ini menjadi titik kehancuran Majapahit, dan lain sebagainya. Beberapa nukilan dari Babat Tanah Jawi pernah kami hadirkan dalam video kami sebelumnya mengenai Candi Tawangalun, yang bisa dicek di tautan di atas atau di deskripsi. Nah, saat kami menayangkannya, Sobat Asisi Channel pun bereaksi karena mengira kamilah yang menciptakan pernyataan-pernyataan itu. Padahal kami hanya ingin menghadirkan apa yang sudah tertulis di Babat Tanah Jawi dan membandingkan dengan alur sejarah yang kita ketahui. Kami sendiri tidak meyakini Babat Tanah Jawi sebagai sumber yang tepat untuk sejarah Majapahit, dan inilah alasannya. Yuk, kita belajar kritik sumber. Sejarah dibangun di atas sumber yang valid. Karena itu, ketika mendengar peristiwa sejarah, hal pertama yang kita pertanyakan adalah sumbernya. Sumber sejarah dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang paling menonjol adalah dua kelompok, yakni sumber primer atau utama, dan sumber sekunder atau sumber pendukung. Sumber sejarah yang ditulis langsung oleh pelaku sejarah atau saksi mata dari suatu peristiwa sejarah adalah sumber primer yang sangat kuat sekali. Misalnya nih, saya menulis biografi tentang diri saya sendiri, atau istri saya yang hidup bersama saya menulis tentang saya meski saya sudah meninggal. Maka itu adalah sumber primer yang sangat kuat dan bisa diandalkan. Nah, meski hidup sejaman, jika si penulis bukan pelaku maupun bukan saksi mata, dia dikategorikan sumber primer yang kurang kuat. Kadang-kadang hanya disebut sumber sejaman. Misalnya, sahabat istri saya, orang Belanda yang tinggal di Jakarta, menulis biografi tentang diri saya. Namun dia tidak pernah bertemu langsung dengan saya di Jawa Timur, dan menulisnya hanya berdasarkan cerita-cerita dari istri saya. Maka, itu tergolong sumber primer yang kurang kuat, atau sumber sejaman. Selanjutnya, sumber sejarah yang ditulis bukan oleh pelaku maupun saksi mata dan tidak hidup sejaman termasuk dalam kategori sumber sekunder yang hanya bersifat pendukung. Misalnya, setelah 200 tahun saya meninggal, ada orang yang menulis biografi tentang diri saya. Kadar sekunder ini kadang juga didasarkan pada jauhnya jarak waktu, geografi, juga perbedaan budaya dan bahasa. Semakin jauh, semakin harus ditolak. Sumber sekunder tidak bisa menjadi rujukan utama karena validitasnya diragukan dan sifatnya hanya pendukung. Apabila sumber-sumber primer cukup lengkap, maka sumber sekunder boleh diabaikan. Nah, jika menyangkut sejarah kerajaan Majapahit yang masuk dalam sumber primer, misalnya prasasti. Karena prasasti adalah sumber tertulis yang dikeluarkan oleh raja atau pejabat tinggi semasa mereka hidup. Misalnya, Prasasti Sukamerta yang berangkat tahun 1296 Masehi di masa pemerintahan Sanggrama Wijaya, Raja pertama Majapahit, yang menjadi dokumen penetapan Desa Sukamerta menjadi Sima atau daerah bebas pajak. Kedua, Kitab Negara Kertagama.
Karena penulis kitab ini, yakni Mpu Prapanca, adalah saksi mata atas masa keemasan Majapahit. Karena beliau pernah menjabat sebagai pemimpin agamawan Buddha di lingkungan istana. Prapanca sendiri adalah nama alias yang dicantumkan penulisnya di akhir naskah. Kitab ini selesai ditulis pada tahun 1365 Masehi dalam masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk. Kitab Negara Kertagama berisi laporan pandangan mata mengenai keluarga raja dan silsilahnya, kehidupan di istana dan di luar istana, pembagian wilayah Majapahit, kota-kota yang dikunjungi Raja Hayam Wuruk, kehidupan beragama, dan berbagai bangunan suci pada masa itu. Jadi jelas ya, sumber primer untuk sejarah Majapahit adalah prasasti-prasasti dan kitab Negara Kertagama. Nah, mari kita cek apa saja sumber sekunder atau sumber pendukungnya. Dalam konteks sejarah Majapahit, contoh yang masuk dalam sumber sekunder adalah Serat Pararaton atau lontar yang ditulis sekitar tahun 1481 Masehi pada masa kekuasaan Raja Girindrawardhana, yakni sekitar 116 tahun setelah masa keemasan Majapahit. Pararaton kemungkinan ditulis dalam lingkungan yang masih bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur, sehingga belum tercerabut dari kaitan geografis, budaya, dan bahasa Majapahit. Kitab ini memuat silsilah Raja-Raja Singasari hingga Raja Akhir Majapahit, lengkap dengan tahun dan peristiwa yang mengiringinya. Sebagai sumber sekunder, Pararaton boleh diabaikan jika sumber-sumber primer seperti prasasti dan Negara Kertagama sudah cukup lengkap menjelaskan suatu peristiwa atau tokoh sejarah Majapahit. Ya, boleh dibilang Pararaton berfungsi sebagai penambal kekosongan. Nah, lalu bagaimana dengan Babat Tanah Jawi yang juga mencoba untuk bercerita tentang Majapahit? Babat Tanah Jawi ditulis sekitar 250 tahun atau 2,5 abad setelah Majapahit benar-benar lenyap, saat masyarakat Jawa sudah berganti keyakinan. Mengenai siapa penulis Babat Tanah Jawi masih diperdebatkan. Yang jelas, penulis ini 1. Tumbuh di lingkungan non-Hindu-Buddha. 2. Tidak menerapkan bahasa dan budaya yang sama dengan orang Majapahit. Dan 3. Tinggal jauh dari wilayah Jawa Timur. Babat Tanah Jawi memuat peristiwa dan genealogi raja-raja Jawa, dimulai dengan Nabi Adam yang menurunkan dewa-dewa Hindu, lalu menurunkan tokoh Mahabharata hingga ke tokoh cerita Panji di zaman Kediri, lalu Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, hingga Kesultanan Mataram. Menurut sejarawan De Graaf, Babat Tanah Jawi adalah sumber sejarah primer dan valid untuk peristiwa sejarah pada zaman Pajang hingga Kartasura. Namun, untuk masa sebelum 1580 Masehi, naskah ini tidak bisa digunakan sebagai sumber sejarah karena bercampur dengan mitos dan legenda. Jadi cukup jelas ya, jika menyangkut sejarah kerajaan Majapahit, Babat Tanah Jawi adalah sumber sekunder yang sangat lemah. Padahal disinilah pertama kali nama Brawijaya sebagai raja terakhir Majapahit disebutkan. Di sini juga diceritakan kisah Raden Patah yang mengalahkan Brawijaya, ayahnya sendiri, dan menghancurkan Majapahit. Bagi kami, kisah-kisah ini harus ditolak. Selain itu, sumber sejaman yang ditulis pada masa hidup Raden Patah, yakni buku Laporan Suma Oriental yang ditulis oleh Tome Pires, justru menggambarkan sebaliknya, bahwa leluhur pendiri kerajaan Demak bukan bangsawan Majapahit. Menurut Anda, sumber manakah yang lebih bisa dipercaya? Suma Oriental yang ditulis ketika Raden Patah masih hidup, atau Babat Tanah Jawi yang baru ditulis sekitar 200 tahun setelah Raden Patah meninggal? Terus ikuti ya teman-teman, saya akan mengajarkan teknik yang akan membuat teman-teman jeli mengenali hoax-hoax sejarah. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tindakan yang mudah bagi Anda, namun memiliki pengaruh besar bagi pekerjaan kami, mengembangkan kanal yang memperkaya perspektif Anda. Ada satu teknik yang biasanya digunakan oleh rekan-rekan penyidik atau jurnalis untuk menggali sebuah informasi, yakni teknik 5W1H. What, who, when, where, why, dan how. Teknik ini bisa kita gunakan untuk menggali kesahihan sebuah sumber sejarah. What atau berbentuk apa sumber itu? Terdapat 3 kelompok untuk bentuk sumber, yakni berupa benda, sumber lisan, atau tulisan. Misalnya, sumber sejarah berbentuk tulisan bisa kita gali lebih jauh, apakah berbentuk prasasti, silsilah, kronik, kitab, dan lain sebagainya. Selanjutnya, who,
Siapa pembuat atau penulisnya? When, kapan dibuat atau ditulis? Where, di mana dibuat atau ditulis? Why, untuk tujuan apa dibuat atau ditulis? Dan sebagai pelengkap, how, bagaimana sumber sejarah itu digunakan? Misalnya, prasasti digunakan dengan cara dipahatkan pada batu di suatu daerah sehingga bisa dibaca bersama-sama. Sementara, lontar mantra digunakan dengan cara dibacakan dalam ritual tertentu. Jadi, ketika kita mendengar sebuah peristiwa sejarah dari siapapun, hal pertama yang perlu ditanyakan adalah sumbernya dari mana. Jika sudah tahu sumbernya, kita bisa menerapkan 5W1H. Dari situ, kita bisa mengkategorikan sumber sejarah tersebut ke dalam kriteria sumber primer, sumber sejaman, sumber sekunder, atau sumber yang harus ditolak. Nah, sejarah sesungguhnya tidak hanya dibangun di atas setumpuk cerita atau berita dari berbagai sumber, namun juga muatan dalam sumber tersebut, karena ada jiwa zaman yang terekam dalam setiap sumber sejarah yang bisa kita lihat dalam ikatan kebudayaan dan ikatan waktunya. Misalnya, ketika Prapanca mencatat tutup usianya seorang raja dengan istilah berpulang ke Siwa Buddhaloka, jelas dia terikat pada kebudayaan ketika wilayah hidupnya masih bercorak Hindu-Buddha. Nah, teori ikatan kebudayaan dan waktu ini juga bisa kita gunakan untuk menilai lebih jauh keautentikan dan kevalitan berbagai sumber sejarah yang kita pelajari sebelumnya. Pertama, keautentikan prasasti sebagai sumber primer. Prasasti zaman Majapahit kebanyakan mencantumkan sapata atau kutukan bagi pelanggar isi prasasti tersebut. Sapata sangatlah menakutkan bagi masyarakat pada saat itu, sehingga kecil kemungkinan mereka berani memalsukan suatu prasasti. Misalnya, prasasti Sima atau prasasti penetapan suatu daerah menjadi bebas pajak. Kedua, kevalitan kitab Negara Kertagama sebagai sumber primer. Pada masa itu, ajaran Tantrayana tumbuh subur di tengah masyarakat Majapahit. Dalam ajaran Tantra, manusia dapat mencapai kesempurnaan dengan penyucian melalui pembacaan relief atau sastra. Nah, dalam ikatan budaya Tantra Yoga Sastra inilah Empu Prapanca menulis kitab Negara Kertagama. Ia memilih menulis puja sastra bagi Raja Hayam Wuruk, yang diyakininya sebagai jelmaan Batara Girinata, demi kesempurnaan jalan kematian Prapanca sendiri. Bahkan, naskah ini sejatinya dibuat bukan untuk ditunjukkan pada publik, bahkan pada Raja Hayam Wuruk sendiri. Sehingga Negara Kertagama bisa dibilang jauh dari maksud-maksud politik yang bisa digunakan oleh negara maupun oleh penulisnya sendiri. Jadi, kecil kemungkinan Empu Prapanca berbohong, apalagi saat menulis puja sastra yang diyakininya sebagai ritual menuju kesempurnaan setelah kematiannya. Ketiga, mari kita bicara lebih jauh tentang kesahihan babat Tanah Jawi. Nah, budaya Tantra Yoga Sastra seperti yang saya jelaskan tadi sudah tidak dimiliki orang-orang zaman Kesultanan Mataram, termasuk penulis babat Tanah Jawi. Maka, ketika sang penulis babat berusaha mengaitkan silsilah raja-raja Demak dengan Majapahit, serta mengagungkan raja-raja Kesultanan Mataram, muatan politisnya sangat kental, dan politik tentu saja sulit untuk netral. Disinilah kami melihat perbedaannya. Prasasti diikat dengan budaya Sapata yang level ketakutan masyarakatnya sampai pada tingkat yang sulit kita bayangkan. Sumber ini sulit dipalsukan. Negara Kertagama dan para raton juga diikat dengan budaya yoga sastra. Sementara babat Tanah Jawi dibingkai dengan maksud politis. Tujuan politis sebuah sastra mungkin tidak tersurat, namun kita bisa melihatnya bila membandingkan dengan sastra lain. Yuk kita coba dengan membandingkan babat Tanah Jawi dengan Negara Kertagama sebagai sesama puja sastra. Pertama, Negara Kertagama menggambarkan Majapahit sebagai kerajaan yang cemerlang dengan luas wilayah meliputi Nusantara. Sedangkan babat Tanah Jawi menggambarkan Majapahit sebagai kerajaan yang suram, berwilayah sempit di Jawa Timur ditambah Palembang. Kedua, dalam Negara Kertagama, Raja-Raja Majapahit agung dan adikodrati. Sedangkan dalam babat Tanah Jawi, Raja Majapahit berpenyakit kelamin. Ketiga, Negara Kertagama menggambarkan bahwa Raja Majapahit selalu berorientasi pada ekspansi wilayah, cakap dalam mengelola kerajaan besar, serta ditakuti dan disayangi segenap rakyatnya.
Sedangkan Babat Tanah Jawi menggambarkan bahwa Raja Majapahit berorientasi pada istri-istrinya, juga lemah menghadapi pembangkangan dari wilayah bawahan, dan seterusnya. Maka dari sini kita bisa melihat tujuan penulisan dari dua kitab itu. Negara Kertagama bertujuan mengagungkan raja junjungannya, yakni Raja Majapahit. Namun, maksud itu tidak dicapai dengan mengerdilkan kerajaan-kerajaan pendahulunya, seperti Medang, Janggala, dan Tumapel atau Singasari. Hal ini berbeda dengan maksud penulisan Babat Tanah Jawi, di mana di satu sisi, ia seakan berusaha mengerdilkan Majapahit. Sementara di sisi lain, ia berusaha menghubungkan raja-rajanya sendiri sebagai keturunan Majapahit. Ini sebuah paradoks yang mungkin merekam bagaimana masyarakat pada zaman itu memandang Majapahit yang telah lama berlalu. Meskipun kajian tentang kritik sumber masih panjang, namun yang kami sampaikan di video singkat ini bisa teman-teman jadikan dasar. Nah, paling tidak sekarang teman-teman bisa menjadi seorang detektif sejarah melalui ACC Channel, yakni analisa, singkap, dan terutama yang menjadi tema video kali ini, yakni sikapi sejarah. Saya mengajak kita semua untuk bersikap kritis terhadap sejarah yang dituturkan oleh siapapun, termasuk kanal ini sendiri. Yuk, ajarkan 5W1H pada orang terdekat kita, agar bersama-sama kita bisa mengenali dan menolak hoax-hoax sejarah, baik yang sudah mendarah daging, tengah populer, maupun yang akan datang.